Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Salam, horas amang, inang, dan saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di renungan harian masa Advent kedua Sabtu 13 Desember 2025. Hai dunia, tidakkah engkau mendengar? Hai dunia, tidakkah hatimu bergetar? Dia sudah memanggil, dia berseru dengan keras. Berapa lama lagi kamu mengeraskan hatimu? Mengapa kejahatan masih menghiasi tubuhmu? Mengapa kau biarkan kekotoran melekat di tanganmu? Dengarlah dia, lihatlah dia, pulanglah kepadanya. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 sampai 31. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunan juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah telah memberitakan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan mengadili akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Suatu jaminan tentang hal itu membangkitkan Dia di antara orang mati. Soa siroham asogum dan basam tu dia alai di bain basam dohon asiroham tu sundua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur untuk nafas kehidupan bagi kami di hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Renungan kita pada hari ini Sabtu tanggal 13 Desember 2025 terambil dari Wahyu 3 ayat 20. Demikian bunyinya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikian bunyinya. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat ini menjelaskan pribadi Yesus yang menghargai kehendak manusia. Yesus tidak menerobos masuk dengan begitu saja. Ia bahkan mengetuk sebagai tanda bahwa Ia menghormati kebebasan akan pilihan kita. Ia tidak memaksa, tetapi Ia mengundang. Tapi apakah selama ini kita memberi ruang bagi Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita? Pintu mana yang masih tertutup untuk Tuhan? Apakah hati, pikiran, atau masa lalu kita? Ini adalah undangan intim dari Yesus kepada setiap individu, terutama jemaat Laodikia yang suam-suam kuku, menawarkan persekutuan, keintiman, dan hubungan pribadi yang mendalam jika kita membuka hati dan mendengar suaranya. Seberapa sering kita membuka pintu agar Yesus masuk dan menuntun hidup kita? Pintu yang dimaksud adalah pintu hati, pintu kehidupan, pintu keputusan kita. Disinilah kita perlu mendengar suara Tuhan dengan hikmat. Kita bisa tidak mendengar suara Tuhan jika hati kita terlalu sibuk, keras, atau dipenuhi hal-hal lain dan mau cepat. Kita sering mengandalkan kekuatan kita. Hubungan intim dengannya akan membawa damai, pemulihan, dan arah hidup yang baru. Janji Tuhan bukan sekedar kunjungan singkat. Aku masuk mendapatkannya. Ini berbicara tentang hadirat yang menetap,
bukan sementara. Di budaya Timur Tengah, makan bersama melambangkan kedekatan, penerimaan, dan hubungan yang akrab. Tuhan ingin bukan hanya diakui, tetapi dikenal secara pribadi. Ayat ini bukan ucapan penghakiman, tetapi undangan penuh kasih. Yesus berdiri, mengetuk, menunggu, tanda kesabaran dan kerinduannya akan kita. Undanglah Yesus masuk ke setiap area kehidupan kita yang belum disentuh atau yang kita coba sembunyikan. Cari keintiman dengan Kristus setiap hari melalui doa, membaca Alkitab, dan penyembahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengundang Engkau masuk dalam setiap rencana kehidupan kami. Tuntun dan lindungilah kami, agar semua seturut dengan rencangan kehendak-Mu. Amin. Tema biho debata alabasa si bayandalani margite anak ni Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita tutup renungan hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.